всякого рода наследием колониализма. Negara Republik Indonesia bukanlah satu daratan, melainkan 16.771 pulau yang terhampar di sepanjang garis khatulistiwa di Palang Pasifik. Indonesia merupakan bangsa agraris yang juga dikaruniai sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Karet dari Indonesia merupakan sepertiga dari pasokan dunia. Negara dengan cadangan minyak terbesar di timur jauh. Negeri yang kerap disebut Nusantara ini telah merasakan derita penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, dan Jepang. Dahulu sering didengung-dengungkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time. Namun, belakangan klaim tersebut dibantah Profesor Mr. G.J. Racing, seorang sejarawan keturunan Belanda, dalam buku Bukan 350 Tahun Dijajah. Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda hanya mitos. Dulu, sejarawan kolonial Hindia Belanda biasa menghitungnya sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada 1595. Padahal ketika itu de Houtman baru pada tahap penjajakan perdagangan. VOC baru sukses menguasai Jakarta pada 1619, disusul Maluku pada 1630. Daerah lain masih merdeka. Bahkan perlawanan rakyat Aceh dan Bali masih meletus hingga awal abad ke-20. Dari sudut hukum bangsa-bangsa di dunia internasional, 27 Desember 1949 merupakan akhir dari kolonialisme di Indonesia, sekaligus awal dari Indonesia. Pada hari itu dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta. Di Istana Dam, Amsterdam, penyerahan kedaulatan ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sementara di Jakarta, seremoni dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Harapan yang meluap-luap tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seketika terang benderang. Meskipun demikian, kemerdekaan Indonesia secara de facto telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Esok harinya, 18 Agustus 1945, segenap anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara kompak dan dengan suara bulat menyetujui usulan Otto Iskandar Dinata yang mengajukan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk berdasarkan mandat Kongres Meja Bundar, Soekarno dan Hatta kembali didapuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama dan terakhir. Dalam kasanah merebut kemerdekaan Indonesia,
Soekarno dan Hatta memang memegang peran penting. Pada era Soekarno, pernah dibuatkan seperangkat perangko yang mengasosiasikan Bapak pendiri Republik Indonesia dengan para pendiri Amerika Serikat. Soekarno diasosiasikan dengan George Washington. Haji Agus Salim ibarat Benjamin Franklin-nya Amerika Serikat. Sultan Syahrir merupakan Thomas Jefferson versi Indonesia, sementara Hatta adalah Abraham Lincoln. Selain mereka berempat, ada seorang tokoh besar lainnya yang kerap luput karena penyimpangan sejarah yang disengaja. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka kerap dilabeli sebagai Bapak Republik yang dilupakan. Tan Malaka adalah tokoh pertama yang merumuskan rancangan Republik Indonesia dalam buku Nar de Republik. Dalam buku itu dibahas mengenai bentuk negara hingga struktur pemerintahan. Daya nalar Tan Malaka untuk merencanakan sebuah tata pemerintahan Indonesia yang merdeka bahkan melampaui zamannya. Dunia menyaksikan, bertepuk tangan, dan menyambut Indonesia ke dalam persaudaraan negara-negara di seantero dunia. Dari puing-puing perang mempertahankan kemerdekaan pada periode 1945 hingga 1949, Indonesia bergerak untuk menemukan masa depannya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi salah satu langkah pertama dalam kebijakan diplomasi internasional. Pada periode kedua Perang Dingin 1953 hingga 1962 antara Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet, Soekarno menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik. Dia menyambangi Amerika Serikat, mengunjungi Memorial Lincoln dan Memorial Jefferson, berbicara, menghormati, dan memuji demokrasi di Amerika Serikat. Namun, ketika Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev berkunjung ke Indonesia dan menyerang Amerika Serikat, Soekarno bertepuk tangan dengan menggebu-gebu. Со всякого рода наследием колониализма. Soekarno merupakan inisiator konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang mencetuskan gerakan non-blok. Kelak, gerakan ini membesar dan mempengaruhi dunia. Anggotanya dari 29 negara berkembang di Asia Afrika menjadi 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Mereka merepresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB.